Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Kebijakan politik yang ia keluarkan pada masa pemerintahannya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilu Indonesia pada tahun 1999. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lalu adapun kelebihan dari masa pemerintahan B.J. Habibie ini sendiri yaitu yang pertama, ia berhasil merubah nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi 10.000 per 1 dolar dan ia menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus untuk mengurusi perekonomian negara. Lalu juga ada kelemahan dari masa pemerintahan B.J. Habibie ini, yaitu yang pertama, kurang tegasnya dalam memimpin negara, dan yang kedua, kebijakan yang ia lakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Gus Dur 1999 sampai 2001. Kebijakan politik yang ia keluarkan pada selama masa ia menjabat adalah yang pertama, pembubaran Departemen Penerangan, yang kedua, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, dan yang ketiga adalah pengusulan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Lalu ada juga kelebihan dari selama 2 tahun Gus Dur menjabat sebagai presiden, yaitu yang pertama, pembentukan Kabinet Persatuan Nasional, kedua, politik luar negeri bebas aktif, dan yang ketiga adalah penghapusan peraturan yang merugikan bagi kaum minoritas. Lalu ada juga kelemahan dari pemerintahan Gus Dur selama 2 tahun ini, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat popularitas Gus Dur, yang kedua, kurangnya antusias masyarakat terhadap cara pemerintahan Gus Dur, dan yang ketiga adalah ia tak punya basis politik yang kuat di parlemen. Megawati 2001 sampai 2004. Kebijakan politik yang ia keluarkan pada masa pemerintahannya yaitu yang pertama, sistem kepartaian yang baru, yang kedua, sistem pemilu yang baru, dan yang ketiga adalah mekanisme pergantian antar waktu atau disebut juga dengan recall. Adapun kelebihan dari Presiden kelima Indonesia ini yaitu yang pertama, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari IMF pada tahun 2003 dan berhasilnya pokok perekonomian yaitu dengan bukti meningkatnya pertumbuhan rupiah terhadap dolar. Lalu juga ada kelemahan dari pemerintahan Megawati ini yaitu yang pertama, dijualnya beberapa saham BUMN dan aset negara yang penting. Dan juga terdapat kepentingan ekonomi dan politik secara pribadi di belakang pemerintahannya. SBY 2004 sampai dengan 2014. Beberapa kebijakan politik yang ia keluarkan pada masa ia menjabat ialah yang pertama, yaitu pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua, yaitu menganut konsep trias politika. Dan yang ketiga, yaitu sistem kepartaian, di mana partai politik bebas didirikan asal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Adapun kelebihan pada masa pemerintahan SBY, yang pertama, yaitu 3 kali penurunan harga BBM pertama kali dalam sejarah. Yang kedua, yaitu pelunasan utang Indonesia kepada IMF. Dan yang ketiga, yaitu pemberantasan korupsi. Selanjutnya, yaitu ada kelemahan pada masa pemerintahan SBY. Yang pertama, yaitu jumlah utang negara tertinggi.
Dan yang kedua, yaitu gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan. Jokowi 2014 sampai dengan sekarang. Beberapa kebijakannya yaitu yang pertama ada Omnibus Law, yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur jalan tol, dan yang ketiga yaitu pembatalan kenaikan harga BBM premium. Yang selanjutnya ada kelebihan dari masa pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, berhasil meningkatkan pembangunan di daerah Papua yang sebelumnya minim pembangunan. Dan yang kedua, berhasil membuat beberapa program bantuan untuk usaha-usaha kecil menengah serta rakyat miskin. Kemudian ada kelemahan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama, masih belum bisa memaksimalkan bidang ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, yaitu beban utang negara yang semakin bertambah.